warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada dan tetap semangat menjalani perkuliahan ya teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang judul pembuatan abstrak, prakata, daftar isi, tabel, gambar, dan daftar lampiran. Untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah oleh dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Sri Mulyani, Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama Intan Istiqomah dengan NIM 20520000128, yang kedua Karomah Kurotayun dengan NIM 20520000129, yang ketiga Megayanti Hendiana Putri dengan NIM 20520000130, yang keempat ada Dita Septiani dengan NIM 20520000140, dan terakhir ada Tias Pramestisiwi dengan NIM 2052000. Latar belakang karya ilmiah adalah suatu karangan yang didasarkan pada hasil suatu penelitian yang kemudian ditulis secara sistematis berdasarkan pada fakta di lapangan dan juga dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Jadi, apa yang dipaparkan di dalam karya tulis ilmiah adalah fakta dan bukan hasil dari karangan imajinasi. Seperti karya non-ilmiah. Karya ilmiah ini umumnya diciptakan guna memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai suatu topik atau fenomena yang telah ada. Karya ilmiah juga harus memenuhi kriteria keilmuan, yakni harus berdasarkan pada metode ilmiah, memakai bahasa yang jelas dan tepat, serta mempunyai pemakaian referensi yang benar. Dalam penyusunan karya ilmiah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti pembuatan abstrak, daftar isi, tabel, gambar, dan daftar lampiran. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, cara pembuatan abstrak. Yang kedua, cara pembuatan prakata. Yang ketiga, cara pembuatan daftar isi. Dan yang keempat, cara pembuatan tabel, gambar, dan daftar lampiran. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui dan menjelaskan cara pembuatan abstrak. Yang kedua, untuk mengetahui dan menjelaskan cara pembuatan prakata. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menjelaskan cara pembuatan daftar isi. Dan yang keempat, untuk mengetahui dan menjelaskan cara pembuatan gambar, tabel, dan daftar lampiran. Untuk materi yang pertama, kita membahas terkait dengan abstrak. Nah, abstrak itu merupakan uraian singkat mengapa penelitian itu dilakukan, bagaimana penelitian itu dilaksanakan, dan apa saja hasil penting dari penelitian yang kita teliti. Nah, abstrak artikel. Di dalam abstrak artikel itu ditulis dengan huruf Times New Roman, kemudian ukurannya 10 dalam jarak 1 spasi dengan jumlah itu sekitar 150 sampai 200 kata. Jadi tidak boleh lebih dari 200 kata dan tidak boleh kurang dari 150 kata. Nah, dibentuk dalam wujud satu paragraf. Nah, abstrak itu juga dilengkapi dengan kata kunci. Nah, kata kuncinya itu sekitar 3-5 kata kunci yang bercetak miring dengan huruf kecil semua. Nah, kemudian dalam karya ilmiah, abstrak itu terletak pada bagian awal. Nah, meskipun berada di bagian paling atas atau paling awal, tapi pengerjaan abstrak itu dikerjakan setelah kita meneliti, semuanya baru kita susun untuk pembuatan abstrak.
Oke, di sini saya akan membahas contoh. Itu ada dua. Yang pertama itu contoh abstrak pada artikel karya ilmiah. Yang kedua itu contoh abstrak pada skripsi. Nah, tentunya itu sangat berbeda ya untuk contoh-contohnya. Nah, saya kupas. Yang pertama itu contoh artikel karya ilmiah. Nah, di sini contoh yang saya bahas yang pertama itu di dalam contoh abstrak. Yang pertama, penulisan yang benar itu tulisan abstrak di dalam artikel karya ilmiah itu huruf kapitalnya hanya di paling depan, yaitu tulisan A, abstrak. Jadi untuk B abstrak, A-nya besar, B-nya kecil, S-nya kecil, T-nya kecil, AK-nya juga kecil. Jadi abstrak itu yang besar, yang kapital hanya huruf A saja. Nah, tulisan abstrak itu terletak di tengah-tengah. Nah, kemudian di dalam penulisan abstrak, di dalam isi abstrak itu juga ada tujuan. Nah, tujuan dari penelitiannya itu seperti apa, kemudian jenis penelitian atau metodenya menggunakan apa, kemudian hasil dari penelitian itu seperti apa. Nah, kemudian harus ada kata kunci yang bergaris miring, bercetak miring. Nah, selanjutnya di dalam contoh tersebut, contoh yang saya bahas di dalam artikel ilmiah, nah tujuannya itu penelitian ini yaitu mendeskripsikan penggunaan multimedia interaktif dalam meningkatkan minat belajar siswa pelajaran bahasa Inggris. Nah, tujuannya untuk meningkatkan minat belajar bahasa Inggris. Nah, jenis yang digunakan dalam penelitian artikel ini itu dari peneliti menggunakan jenis penelitian PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, kesimpulan dari abstrak dari isi pembahasan ini, peneliti kesimpulannya yaitu penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dapat disimpulkan penggunaan multimedia interaktif secara tepat mampu meningkatkan minat belajar bahasa Inggris. Jadi peserta didik yang diteliti oleh peneliti itu mampu meningkatkan minat belajar bahasa Inggris dengan metode yang diterapkan oleh peneliti tersebut. Nah, kemudian ada kata kunci yang bergaris miring. Nah, di dalam ketentuan-ketentuan ini juga berbeda dengan ketentuan universitas lain, tergantung dari ketentuan universitas masing-masing. Nah, kemudian di dalam contoh abstrak itu ada dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu semua pasti akan menggunakan dua bahasa tersebut. Nah, kemudian kalau di abstrak artikel atau karya ilmiah, abstrak itu ditulis hanya satu paragraf saja. Nah, kemudian menggunakan bahasa yang baku, bahasa global, tidak bahasa sehari-hari kita. Nah, itu untuk contoh abstrak pada artikel atau karya ilmiah. Kemudian kita lanjut di contoh abstrak pada skripsi. Jadi untuk contoh pada abstrak di skripsi, penelitian skripsi itu berbeda ya dengan contoh abstrak di karya ilmiah atau artikel. Nah, perbedaannya kalau di karya ilmiah itu hanya satu paragraf saja, tapi kalau di skripsi itu ada 3 paragraf. Nah, pasti di dalam skripsi itu tulisan kata abstrak itu berada di tengah dan hurufnya kapital semua. Jadi abstrak itu besar semua, kapital semua. Kemudian alinea yang pertama itu pasti membahas dengan identitas dari siapa. Nah, jadi membahas terkait dengan identitas nama mahasiswanya siapa yang meneliti skripsi tersebut, kemudian NIM-nya berapa, judulnya apa, kata skripsinya seperti apa, nama pembimbing 1 dan pembimbing 2 siapa, nama lengkap program studinya, fakultasnya, dan universitasnya, serta tahun lulusnya. Nah, kemudian di alinea pertama atau paragraf pertama itu baru membahas terkait dengan
tujuan penelitiannya bagaimana. Yang kedua, di paragraf yang ketiga itu metode atau jenis penelitian dari peneliti itu menggunakan metode atau jenis penelitian seperti apa. Kemudian di bagian 4 itu hasil penting dari penelitian tersebut itu seperti apa, baru menyajikan simpulan. Terus di terakhir itu sama dengan kata kunci yang bergaris miring itu seperti apa. Nah, kalau di contoh tersebut, contoh yang dipaparkan ini identitasnya dari Mbak Widya Stuti Nurjayanti, kemudian NIM-nya 1852-2100, kemudian judulnya yang diambil itu adalah analisis kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran matematika materi perbulatan dan penaksiran pada kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Gentan 3 Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022. Nah, di sini juga ada tercantum dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kemudian ada fakultasnya apa, program studinya apa, kemudian universitasnya di mana, baru tahun kelulusan berapa. Nah, kemudian ada tujuan. Nah, tujuan dari penelitian dari Mbak Widya Stuti ini untuk mendeskripsikan kesulitan belajar matematika, perbulatan dan penaksiran yang dialami siswa dan siswi kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Gentan 3. Nah, kemudian teknik metode yang diambil oleh Mbak Widya Stuti ini menggunakan metode kualitatif. Jadi metode kualitatif. Kemudian hasil penelitian dari peneliti ini yang menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan belajar materi pembulatan dan penaksiran. Yang kedua itu faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar adalah faktor internal dan faktor eksternal. Jadi untuk hasil dari simpulan peneliti ini itu ada 2 tadi ya. Nah, kemudian ada kata kunci. Kata kuncinya yang bercetak miring. Nah, perbedaannya di artikel ilmiah dengan skripsi itu yang pertama tulisan kata abstrak itu juga sangat berbeda. Kemudian antara paragraf di artikel ilmiah itu paragrafnya ada 1, kemudian di skripsi itu ada 3, ditambah dengan identitas penulis. Nah, kemudian di dalam isi dari abstrak itu juga sama, ada tujuan, ada metode atau jenis penelitian, kemudian ada hasil penelitiannya, kemudian sama-sama ada kata kunci sekitar 3-5 kata. Nah, yang bercetak miring itu juga sama untuk terkait dengan artikel dan skripsi. Untuk materi yang kedua itu mengenai prakata. Jadi di dalam karya ilmiah itu terdapat kata prakata. Prakata dalam sebuah karya ilmiah itu berbeda dengan prakata di dalam buku, majalah, dan surat kabar. Nah, penulisan prakata dalam karya ilmiah ini disarankan itu berbentuk formal, mengingat tulisan tersebut itu termasuk dari bagian karya ilmiah. Nah, kemudian prakata itu berisi tentang beberapa hal, diantaranya yang pertama itu penjelasan. Nah, penjelasan tentang pelaksanaan penyusunan karya ilmiah itu harus ditulis secara singkat penjelasannya. Nah, yang kedua itu informasi tentang bimbingan, arahan, dan bantuan yang diperoleh selama menyusun karya ilmiah. Yang ketiga itu ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu terselesaikannya penyusunan karya ilmiah tersebut atau penelitian tersebut. Nah, yang keempat itu penyebutan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan karya ilmiah atau penelitian. Nah, yang terakhir itu adalah penyebutan nama penulis. Itu adalah isi dari prakata. Bagaimana cara menulis isi dari prakata? Nah, apakah prakata dengan kata
pengantar itu sama, itu tentunya sangat berbeda. Nah, perbedaannya, kalau prakarta itu ditulis oleh penulis sendiri, tapi kalau kata pengantar itu ditulis oleh orang lain. Nah, kemudian prakarta itu berisi ucapan terima kasih, menyinggung sedikit hal yang akan dibahas dan tujuan menulis. Tapi kalau kata pengantar itu sebagai bentuk apresiasi atau pujian orang lain terhadap karya penulis. Nah, kemudian prakarta itu berisi harapan penulis. Tetapi kalau kata pengantar itu sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada pihak editor atau penerbit kepada penulis. Nah, untuk perbedaan yang terakhir, kalau prakarta itu lebih sering digunakan untuk penulisan karya ilmiah dan laporan penelitian yang berbau dengan penelitian. Tetapi kalau kata pengantar itu lebih sering digunakan untuk penulisan buku. Nah, kemudian ini adalah contoh dari prakarta. Mungkin bisa dilihat ya untuk di layar contoh dari prakarta itu seperti itu. Jadi kata pengantar dengan jarak dari paragraf 1 itu 2 kali spasi ganda atau 4 spasi, baru nanti isi dari prakarta itu yang sudah saya jelaskan tadi. Daftar isi merupakan daftar isi yang memuat judul, judul subbab, dan judul subbab-subbab yang disertai nomor halaman tempat pemuatannya dalam teks. Semua judul bab diketik dengan huruf kapital. Judul subbab dan subbab diketik dengan huruf kecil dan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali kata tugas seperti kata dan, yang, dengan, atau. Pada bagian atas diberi tulisan daftar isi dengan huruf kapital yang ditempatkan di tengah, dicetak tebal, dan tanpa titik. Kata halaman diketik 1,5 spasi di bawah kata daftar isi dan ditempatkan di pojok kanan. Contoh daftar isi. Daftar isi ditulis dengan huruf kapital, 2 spasi garis atau 4 spasi. Kemudian ada judul dengan nomor halaman I, kemudian ada pendahuluan dengan nomor halaman Romawi 2, kemudian ada daftar isi dengan nomor halaman Romawi 3, dan daftar tabel dengan halaman Romawi 4, kemudian daftar gambar dengan nomor Romawi 5, dan daftar lampiran dengan nomor Romawi 6. Berikut ini adalah contoh daftar isi pada skripsi. Materi selanjutnya mengenai tabel, gambar, dan daftar lampiran. Untuk tabel merupakan susunan data yang disajikan dalam baris dan kolom, atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Biasanya tabel ini digunakan dalam berkomunikasi, melakukan atau menyajikan data penelitian. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan tabel, yang pertama pada penomoran. Nomor tabel terletak 2 spasi di bawah garis terakhir teks di atasnya. Kemudian tabel disajikan di tengah, simetris dan sejajar dengan batas tepi kanan dan kiri pengetikan. Kemudian kolom-kolom disusun dengan rapi sehingga mudah dibaca. Kemudian garis batas tabel tidak melampaui batas tepi kertas dalam format tepi atas dan kiri 4 cm, tepi kanan dan bawah 3 cm. Sedangkan daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman tempat pembuatan teks. Judul tabel harus sama dengan judul tabel yang terdapat dalam teks. Daftar tabel diperlukan jika tabel berjumlah 3 tabel atau lebih. Contohnya seperti ini. Kemudian seperti ini. Selanjutnya adalah materi gambar. Gambar adalah konsep yang mengacu pada bagan, grafik, peta, diagram, histogram, atau foto.
Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan gambar dalam karya ilmiah antara lain, yang pertama pada penomoran gambar. Nomor gambar terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menunjukkan nomor bab tempat gambar itu dimuat, kemudian bagian kedua menunjukkan nomor urut gambar pada bab tersebut. Yang kedua, untuk gambar besar, ukurannya diatur agar sejajar dengan batas tepi kiri dan batas tepi kanan pengetikan. Yang ketiga, teks judul gambar ditempatkan di bawah gambar. Di bawah gambar disajikan tulisan gambar, nomor gambar, dan teks judul gambar. Nah, tersebut sudah disajikan mengenai contoh gambar, di mana judul gambar dan nomor gambar terletak pada bawah gambar, yaitu gambar 4.1, diagram distribusi frekuensi motivasi orang tua. Angka 4 menunjukkan pada bab berapa gambar itu dimuat, kemudian angka 1 menunjukkan urutan gambar pada bab tersebut. Selanjutnya, daftar gambar. Daftar gambar adalah daftar yang memuat nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman gambar tersebut dimuat. Pada pembuatan daftar gambar, judul gambar yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal. Kemudian hanya huruf pertama pada setiap kata judul gambar yang diketik dengan huruf kapital. Pada bagian atas, terdapat kata daftar gambar yang ditulis dengan huruf kapital, dicetak tebal, dan diletakkan pada posisi tengah. Kemudian di bawahnya 1,5 spasi, terdapat kata halaman yang diletakkan pada tersebut telah disajikan mengenai contoh daftar gambar, yaitu terdapat judul daftar gambar yang dicetak tebal, kemudian di bawahnya ada kata halaman pada pojok kanan, dan di bawahnya lagi ada judul gambar dan nomor gambar. Selanjutnya mengenai daftar lampiran. Lampiran adalah dokumen tambahan yang terdapat dalam makalah, proposal, skripsi, ataupun karya tulis ilmiah yang lain. Dokumen lampiran dapat berupa gambar, foto, teks, atau lain sebagainya. Nah, daftar lampiran ini memuat nomor lampiran, judul lampiran, dan nomor halaman tempat pemuatannya dalam teks. Hanya huruf pertama pada setiap kata judul lampiran yang diketik dengan huruf kapital. Kemudian pada bagian atas teks terdapat tulisan daftar lampiran yang ditulis dengan huruf kapital, dicetak tebal, dan ditempatkan di tengah tanpa menggunakan titik. Kemudian di bawahnya 1,5 spasi, terdapat kata halaman yang ditempatkan pada pojok kanan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Simpulan, abstrak merupakan uraian singkat mengapa penelitian dilakukan, bagaimana penelitian dilaksanakan, dan apa saja hasil dari penelitian. Oleh karena itu, di dalam abstrak disajikan secara padat intisari skripsi yang mencakup tujuan, metode, hasil penelitian, dan simpulan. Unsur-unsur dalam menulis abstrak yaitu jumlah kata, jarak antar baris, penulisan bahasa asing, jumlah paragraf, bahasa, kata kunci, dan penulisan singkat, padat, dan jelas. Prakata merupakan sebuah karya ilmiah yang berbeda dengan kata pengantar. Daftar isi merupakan halaman tempat memuatan dalam teks. Tabel merupakan susunan data yang disajikan dalam baris dan kolom, atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Daftar gambar adalah daftar yang memuat nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman tempat pembuatan dalam teks. Daftar lampiran adalah dokumen tambahan yang terdapat dalam makalah, proposal, skripsi, atau karangan tulisan ilmiah lainnya berupa gambar, foto, teks, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saran. Dengan adanya penyusunan makalah ini, penulis dan mahasiswa menjadi lebih teliti dalam penyusunan karya ilmiah, seperti pembuatan skripsi dan artikel ilmiah. Setelah membaca makalah ini, pembaca diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyusun karya ilmiah. Berikut adalah daftar pustakanya. Cukup sekian materi dari kelompok 4.
Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.